Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang uji regresi linier sederhana dan korelasi. Tujuan utama dari uji ini, di dalam bidang farmasi, uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, serta membentuk model prediksi berdasarkan hubungan tersebut. Sementara itu, uji korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel tanpa memandang adanya hubungan sebab akibat. Kedua uji ini penting dalam analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan ilmiah dan evaluasi hubungan antar parameter dalam penelitian farmasi. Nah, untuk uji regresi linier sederhana dan korelasi, yang harus dilakukan pertama kali adalah menguji normalitas dari data tersebut dengan ketentuan data dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikannya melebihi 0,05. Selanjutnya, contoh kasus yang akan kami uji yaitu seorang peneliti farmasi ingin mengetahui seberapa cepat zat aktif dalam tablet larut dalam media disolusi. Ia mengukur presentasi disolusi zat aktif dengan kode Y dan pada berbagai waktu dengan kode X dengan data sebagai berikut. X sebagai waktu disolusi yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 35. Kemudian Y sebagai persentase zat aktif yaitu 25, 40, 55, 68, 75, dan 85. Selanjutnya, kita langsung masuk saja pada aplikasi SPSS dan memasukkan identitas data di bagian variabel view. Pada baris kolom pertama, dimasukkan data X dengan desimal yang diubah ke angka 0 dengan diberi label sebagai waktu disolusi. Kemudian pada baris kolom kedua, dimasukkan data Y dengan desimal yang diubah ke angka 0 dan diberi label dengan persentase zat aktif. Setelah mengisi identitas data ke variabel view, selanjutnya kita akan memasukkan data pada kolom X atau waktu disolusi yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian pada kolom Y atau persentase zat aktif diisi dengan data seperti yang tadi yaitu 25, 40, 55, 68, 75, dan 85. Kemudian setelah memasukkan data dan memastikan data sudah diisi dengan sesuai, langkah selanjutnya yaitu menguji data dengan uji normalitas untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Langkah pertama, pergi ke menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, selanjutnya pilih Explore. Masukkan kedua variabel ke dalam dependent list, lalu pilih menu Plots. Checklist pada bagian Normality Plot with Test, lalu klik Continue. Setelah didapatkan nilai normality-nya, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya yaitu uji homogenitas. Caranya, masuk ke menu Analyze, lalu pilih Compare Means, dan pilih One Way ANOVA. Kemudian, masukkan variabel Y atau presentasi zat ke dalam dependent list dan variabel X atau waktu disolusi ke dalam faktor. Terakhir, pilih menu Option dan checklist pada Homogeneity of Variance Test, lalu klik Continue dan OK. Setelah menguji normalitas dan homogenitas dari data tersebut, selanjutnya kita akan langsung masuk pada uji regresi linier sederhana dan korelasi. Langkah pertama, pilih menu Analyze, kemudian klik pada bagian Regression, lalu pilih pada bagian Linear. Setelah itu, masukkan data variabel Y atau persentase zat aktif pada kolom dependent dan variabel X atau waktu disolusi pada kolom independen, lalu klik OK. Hasil yang didapatkan pada uji regresi linier sederhana didapatkan nilai signifikansi yaitu 0,006 yang artinya terdapat nilai yang signifikan dari persentase disolusi zat aktif dan waktu disolusi. Setelah itu, kita masuk pada uji korelasi dengan cara yang sama. Masuk ke menu Analyze, lalu pilih Correlate dan klik pada menu Bivariate. Kemudian, masukkan kedua variabel tersebut ke dalam kolom Variables, lalu klik OK. Dan nilai signifikansi yang didapat adalah 0,000 yang berarti variabel independen atau X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kasus ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari waktu disolusi dan presentasi disolusi zat aktif, sehingga
Semakin lama waktu disolusi, maka semakin tinggi pula persentase zat aktif yang terlarut. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai signifikansi 0,006 atau lebih kecil dari 0,05 yang menandakan adanya hubungan yang signifikan antara waktu disolusi dan persentase zat aktif. Selain itu, hasil uji korelasi juga menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan korelasi positif yang berarti hubungan antar variabel bersifat kuat dan searah. Dengan demikian, model ini dapat digunakan untuk memprediksi besarnya zat aktif yang larut berdasarkan lamanya waktu disolusi, dan hasil ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan formulasi dan pengujian mutu sediaan tablet dalam penelitian farmasi.